Masih di IDX per session closing pemirsa, meski mengalami fluktuasi jika dilihat secara bulanan, namun produksi sawit Indonesia pada tahun lalu atau 2020 tercatat lebih tinggi dari rata-rata tahunan. Nah, kita simak selengkapnya dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Dapat Anda saksikan konsumsi minyak sawit Indonesia 2020 ini di angka 3,8 di Januari, kemudian naik sampai dengan April 4 juta ton, naik hingga Juni 4,5 juta ton, kemudian cenderung berfluktuasi namun masih mencatatkan kenaikan di Agustus 4,8 juta ton, kemudian terus pelan-pelan menguat 5,2 hingga stagnan di 5,2 adalah yang merupakan konsumsi minyak sawit tertinggi di 2020, kemudian pelan-pelan turun ke 4,6 hingga 4 juta ton sampai dengan Desember 2020. Iya, sepanjang tahun lalu produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 51,58 juta ton, di mana angka ini lebih besar dari rata-rata tahunan yang sebesar 37,57 juta ton. Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyatakan optimistis produksi sawit akan kembali meningkat di tahun 2021 ini. Secara internal, peningkatan tersebut bahkan didukung oleh perbaikan sistem pemeliharaan dari petani sawit. Kemudian faktor apa sajakah yang akan menjadi pendorong produksi sawit tahun ini? Kita simak dalam grafis berikutnya. Kita lihat pemirsa, sentimen positif untuk industri sawit di tahun 2021. Yang pertama adalah tren harga yang cenderung naik. Selanjutnya ada kesepakatan dagang dengan negara Eropa yang telah dibahas di segmen sebelumnya, yaitu IECPA, dan ada pemberlakuan B30. Iya, seperti yang telah dibahas di segmen sebelumnya pemirsa, bahwa perjanjian kerjasama perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa ini diharapkan akan mampu mendorong ekspor produk Indonesia, khususnya sawit ataupun CPO yang selama ini menjadi komoditas ekspor andalan Indonesia. Nah, dari dalam negeri sendiri, industri sawit atau CPO ini diharapkan akan bertumbuh seiring dengan pemberlakuan atau mandatori pencampuran bahan nabati untuk biodiesel atau yang lebih dikenal dengan B30. Lantas, bagaimana target serapan biodiesel tahun ini? Kita simak infografis berikutnya. Realisasi dan proyeksi serapan biodiesel dalam program B30, kita lihat di tahun 2020 yaitu 8,4 juta kiloliter, kemudian diperkirakan akan meningkat 9,2 juta kiloliter di tahun 2021. Dan realisasi APBN untuk B30 di 2020 adalah 2,78 triliun rupiah. Ya, selain mengurangi tingkat impor dan menghemat devisa, penggunaan biodiesel juga diklaim berpengaruh terhadap kualitas bahan bakar. Selain itu, penggunaan biodiesel juga akan menekan emisi gas buang yang akan berpengaruh positif bagi lingkungan. Kita tentu berharap agar konsumsi biodiesel juga mampu meningkatkan keuntungan bagi petani dan perusahaan perkebunan dalam jangka panjang, terus berkontribusi maksimal terhadap perekonomian. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah jeda kami masih akan kembali usai pariwara berikut.